again with us on Salah Umpan. Gimana kabar? Happy? Happy sekali. Happy, baik. Karena kemarin barusan saja Spanyol berhasil mendapatkan poin penuh. Berapa ratus ribu, berapa juta? Enggak, main gitu-gitu. Nggak usah. Mungkin itu beta mungkin ya. Tapi happy kemarin karena menang 4-0. Mantap. Ready, apa Alhamdulillah kabar? baik Nares, ketemu lagi kita. Samuel. Yang pesta gol, yang hujan gol si Spanyol Arab tapi yang banjir Surabaya. Waduh, iya lagi. Pagi ini Pagi-pagi. gila sih. Pagi ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba banjir di mana-mana, tiba-tiba macet, sama halnya berita-berita yang makin rame, makin apa ya? Makin lama makin Bahaya, rame Betul. soal Piala Dunia ini. Seru. Mulai dari yang pertama dulu kayaknya bakal kita kulik satu persatu ya. Ini yang tadi katanya Aldo rame-rame banget. Yes. 4-0 untuk Wow. Spanyol. Gile, ini gokil nih Spanyol kemarin. Tapi aku juga pengen mengucapkan permohonan maaf. Kenapa? Untuk Mikel Oyarzabal. Oh. Kemarin diomongin terus kan sama Beta, sama aku, sama Bian Kalau nggak juga. gacor Sam, dia bilang gitu. Kayaknya itu Nggak kayak... boleh kualat sama orang tua. Nah itu, ternyata dia nggak setua itu. Kaget saya. Oh ya? 97 bro, seumuran aku. Oh iya. Oh, seumuran. Iya. Dia langsung Mukanya bangga. tua, anjir. Mukanya tua makanya. Ini Kirain kayak- membuktikan ternyata negara Arab masih kalah dengan puasa Senin Kamisnya mamanya Lamine Yamal ya. Yoi, keren. Bikin gol kan dia. Bikin gol. Karena dia habis upload foto sama mamanya. Oke. Kalau sebelumnya dia kosong-kosong karena upload foto sama pacarnya. Betul. Oh, nggak boleh, haram ya. Haram gitu. Doa Makanya- ibu soalnya. Doa ibu. Dan nggak Betul. berantem sama pacarnya. Itu kata Iya. siapa Bian kemarin ya. Kata Bian ya, ditentukan Yamal oleh banyak moodnya pacarnya Lamine Yamal. Mungkin ini bisa jadi contoh untuk tim-tim lain. Puasa Daud deh coba. Coba belajar sama Yamal ya, caranya puasanya ya. Kita intip untuk posisi-posisi dari pemainnya antara Spanyol dan juga Saudi Arabia. Nih, Gila tuh 9,4 kan. Gacor banget. Tapi selalu Unai Simon ya, mau segacor-gacornya Garcia sama Raya di klub, kesayangannya memang selalu Unai Simon yang dipasang. iya mungkin udah jadi jimat juga ya. Tapi kemarin setelah melihat permainannya Kukureya, serem sih memang sih. Saya sebagai Serem fans, sama rambutnya aja kali. Iya, serem. Ribu gitu. rambutnya serem. Tapi memang dia itu tusukan-tusukannya di sisi kiri Oh, itu wow. emang serem banget Kukureya. Tusukan di atas lapangan ya. Iya, paham. Di atas lapangan, bukan di atas yang lain ya. Jadi tusukannya di atas lapangan itu serem juga buat Kukureya. Terus Baena kemarin nggak yang terlalu jelek juga sebenarnya. Alex Baena banyak ngasih peluang-peluang, tapi kemarin memang bintangnya Oyarzabal sih. Surprisingly ya, setelah pertandingan pertama, dia tuh mencatatkan rekor buruk 30 menit tidak memegang bola sama sekali Oh iya? di pertandingan yang sebelumnya. Waktu lawan Cape Verde. Nah, makanya itu yang membuat kita kan underestimate nih sama Oyarzabal. Tapi ternyata kemarin dia bisa mencetak 2 gol dan 1 assist. Ternyata segacor itu Oyarzabal. Lamine Yamal akhirnya berhasil mencetak gol. Yeay. Mantap. Lebih muda ya daripada Messi waktu ngegolin pertama di World Cup ya. Oh, iya betul. Yamal. Dia golin dengan usia 18 tahun berapa hari? 354. Wih, mainnya ratusan ya umur. Statistik Oke, ini, oke, Bro. oke. Gila. Ngawur sih aku. Kalau ngomongin statistik Sandro. udah percayalah sama hitung-hitungan anak kumon itu. Terus yang beda Detail ini. yang beda kemarin Fabian Ruiz dicadangkan, digantikan sama Dani Olmo. Tapi ternyata menurutku lebih hidup ketika ada Dani Olmo di atas lapangan karena dia mungkin lebih tahu Lamine Yamal larinya ke arah mana kayak gitu sih. Tapi kalau kita lihat dari sini skornya semuanya rata-rata kayak average gitu aja ya. Yang paling parah memang anak tambak itu loh. Iya, Tambakti. Tambakti. Tambakti karena dia gol bunuh diri ya. Betul. Benar. Dia on goal di babak kedua dia. Kita langsung aja lihat untuk gol-gol apalagi dari babak pertama. Gol yang pertama yang dilakukan oleh Lamine Yamal di menit ke-10 guys. Keren nih. Kalau katanya Bang Jebret, Bang Valentino ya, Hmm. tren passing Glazer itu menjadi rame sekarang. Passing deras. Passing Passing Enggak, Glazer, Glazer. ya. Dia bilang passing Glazer. Glosor. Kalau kita kan passing teleseran. dia Ya, Glazer jadi ya. umpan teleseran dari apa sayap. namanya, dari Karena waktu sayap. Belanda kemarin golnya kayak gitu semua. Betul. Sekarang ini gol gini juga. Betul, ditiru juga Ini Oyarzabal mantap karena sih. memang kalau lawan tim yang pakai 3 back atau tadi kan 5 back kan. Basically kalau 5 back itu sama aja kayak 3 doang di tengah. Betul, yang, ya. Yang sayap ini pasti Maju akan semua. nge-cover back sayapnya. Jadi akhirnya akan lobang itu karena dia cuma satu striker dijaga sama 3. Akhirnya pasti
sayap-sayapnya kebuka, jadinya bisa passing-passing kayak gini. Nah, ini dia yang akhirnya dimanfaatin sama Oyarzabal, ngelihat Yamal, kita nggak ngira sih Yamal ternyata bisa semaju itu. Tapi kayaknya Yamal ini belum yang fit 100% karena nggak terlalu banyak gocekan-gocekan atau dia berani lari yang full speed. Mungkin dia juga jaga kondisi badannya juga mungkin nggak terlalu banyak apa. Diforsir banget gitu ya. Betul. Karena juga lawan Arab ngapain gitu. Iya, betul. Dan ketemu tukang pukul yang tukang shooting itu kan buat apa gitu. Betul. Padahal prediksiku itu pertandingan ini Yamal bakal lebih tertekan karena Yamal kan bisa bahasa Arab, Bro. Jadi dia ngopeng ya. Iya, Oke, jadi bakal kerasa. lebih kan ejekan-ejekan itu bakal lebih kena gitu loh. Ternyata enggak, di pembuktian juga akhirnya bisa cetak gol. Keren, tapi dia karena doa ibu, selebrasinya dia suju. Abis ini kalau dia beli truk ada tulisannya tuh di belakang doa ibu. Doa ibu, Yamal. Tapi yang paling keren juga dari Spanyol kali ini adalah semua ketiga golnya itu terjadi di babak pertama 3 gitu gol kan. pertama. Betul. Ngebut yang ngebut. Langsung dikebut banget di babak pertama. Setelah gol yang pertama ada gol yang kedua di menit ke-21 yang dilakukan oleh Mikel. Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Ini dia dapat dari corner kick, lalu kemudian dia itu sebenarnya kayak nerusin ya, dia nyundul ke belakang, nerusin ke pemain yang Spanyol yang ada di depan kiper, tapi ternyata bolanya mantul ke dia lagi. Oke. Telat clearance, akhirnya dia bisa nyetak gol. Ngegolin. Betul. Nah, tapi setelah ini nggak lama dia nyetak gol lagi. Cuman selisih 3 menit loh. Betul. Oyarzabal kemarin, wah gila sih. Dan sebenarnya dia bisa lebih dari 2 gol sebenarnya. Ya karena ada satu lagi momen di mana Alawais itu salah clearance malah dioper ke dia. Betul. Dia first time tapi kena tiang. Ya itu Itu. kesalahan kalau ngelawan tim-tim yang dibiarkan berkembang sampai menit-menit akhirnya dia bisa mengekspor ya ciptaan golnya pasti lebih banyak. Ini kan juga pengalaman dari pertandingan pertama ya lawan Tanjung Verde ya, Cape Verde ya. Cape Verde betul, Tanjung Verde. Nah, melawan Arab nih mungkin mereka merasa lebih mudah lah untuk mengatasi dan mendominasi jalannya pertandingan gitu. Udah 3 gol di babak pertama, mereka break, kemudian mungkin udah bisa di atas angin lah ya 3-0 di babak pertama. Dimulailah baru di babak kedua, lah dapat giveaway gol Nih, dari ya, si itu. anak tambak tadi. Ini tadi golnya Oyarzabal yang di babak pertama ini ya. Ini Kita lihat yang golnya keempat itu coba. Nah ini Kasihan. Kukurea Nah, ini bebas nih yang banget dia kosong tuh. Iya, Dia dapat crossingan dia kosong banget di situ akhirnya dia shoot terus ketepis sebenarnya cuman mantul ke si nomor 5 tuh malah masuk ke gawang sendiri. anak tambak. Anak tambak. Anak tambak, kasihan tambak dia. Kebanyakan Kukurea. makan ikan. Kebanyakan makan ikan. Tapi positioningnya memang bagus banget ya Kukurea. Dia sangat-sangat bebas. Aneh sih nggak Ya dijaga. backnya aja sih yang nggak jaga Iya. dia. Backnya nggak mendekat dan posisi kiper juga sebenarnya sudah pas, tapi emang kenceng tendangannya sangat keras. Keras terus jadinya udah kena sih sebenarnya cuman mantul balik lagi masuk gitu ya. Tapi mungkin menurut aku juga ada efek mental juga karena udah 3-0 di babak pertama juga. Pasti kan Betul. gimana mereka juga pengennya cepet untuk ngebalikin posisi, tapi mau nggak mau ya tetap Tetap nggak bisa ya. nggak bisa, tetap susah bro kalau udah 3-0 ya. Dan bahkan bukan cuma babak pertama, tapi 25 menit pertama. Itu Betul. Oyarzabal jadi pemain pertama sejak tahun 82 kalau nggak salah di Piala Dunia yang bisa berkontribusi terhadap 3 gol di 25 menit pertama Gila di sih. negaranya. Jadi Kalau Oyarzabal nggak keren. main-main, kalau masih ya. Valid. Cuma Oke, memang oke. Arab sempat mau berusaha untuk keluar dari Iya, tekanan tapi selalu mereka cuman mengandalkan Salem di sayap kiri, dia yang disuruh Nge-push ngelewatin di-push. semua sendiri ya nggak bisa pasti. Nggak kuat. Apalagi Rodri kemarin emang lagi fit-fitnya juga sih fire. Rodri sih. On fire banget dia. Dengan mode baju dimasukin, wah, Seperti keren Rizky sih. Ridho. Seperti Rizky Ridho ya. Curiga pakai doping apa itu? Waduh. Tiba-tiba Ada anu sempak dari dukun kayak. Diselipno ya. Gila kayak guru penjaskes sih. Gokil. Tapi kita akan lihat ya untuk pertandingan dari Spanyol dan juga Arab ini dari Opta Analyze seperti apa. Bisa kelihatan dari possession-nya memang jauh. Memang jauh sih. Jauh-jauh Di bukan kelasnya Spanyol. lah. Ini bukan kelasnya nih. Dari shotnya aja sendiri perbandingannya udah jauh banget loh. Spanyol 22 sedangkan Saudi Arabia shotnya 3. Spanyol bukan hanya menekan tapi penguasaan bola memang hampir berada di Spanyol ya. Di tengah lapangan pun dikuasai penuh dengan Spanyol dan Arab akhirnya berusaha buat bertahan, ngandelin serangan balik juga nggak bisa. Ya ini. Dan Hasil kalau terbaik kayaknya. kita lihat dari XG shot map-nya full semuanya di Betul, area expected goalnya Arab gitu. Nggak ada peluang sama sekali. Itu kan menandakan hampir lini tengah sama lini depannya Spanyol lah
bisa bikin peluang ada di dalam kotak penalti itu kan. Betul, di dalam penalti banyak banget, jadi harusnya bisa lebih dari 4 sih. Iya, Harusnya. harusnya. Cuman ya nice lah 4-0. 4-0 nice Daripada lah. kemarin 0-0. Ya, Tuh. sudah bikin beta lumayan agak terganggu ya dengan tebakan dia kemarin 1-0 ya. Dia nebaknya 1-0 ternyata 4-0. Maaf beta. Salah terus kayaknya. Kena mental dia. Oke. Gak berani. Oke, ini ada satu pertandingan juga yang paling seru banget jadi highlight di hari ini antara Uruguay dan Cape Verde. Gimana Uruguay ini? Dengan skor 2-2 seri dan lagi-lagi yang jadi highlight adalah Cape Verde, satu negara kecil yang bisa punya posisi yang baik loh. Iya. Nice. Ini bener hooknya dari Kosem di konten line up-nya Uruguay ya. Tanpa Suarez dan Cavani, Uruguay bisa apa? Bisa gini doang nih. Dua sama Bisa doang. ngegolin. Gak bisa ngegolin, iya. Dan masih bisa dibalas sama Cape Verde dan itu tapi kebanyakan kesalahan pemain belakangnya Uruguay. Salahnya Uruguay sih. sebenarnya. Blunder ya berarti Bukan ya. kebanyakan ya, semuanya sih. Dua-duanya salahnya dari Uruguay sendiri sih. Semua golnya nih. Tapi aneh. kebayang nggak sih sama pemain-pemainnya, kita akan lihat aja ya untuk posisi pemainnya seperti apa nih Boleh. dari pertandingannya satu ini. Nah, inilah dia. Tuh. Nah, kan kelihatan kan, maksudnya dia Uruguay mencoba untuk ganti striker. Menyerah dia sama Darwin Nunez ya kan. Dia ganti dengan Vinas itu, tapi tetap sama aja, sama-sama nggak bisa. Padahal Uruguay itu kan terkenal produsen striker-striker tajam dari zaman Forlan, Oh iya bener. Cavani, Suarez. Cuman sekarang ganti pemain-pemain nggak jelas ini, ya kan? Iya Nunes harusnya ya harapannya, tapi Nunes, ternyata tapi nggak ya, segitunya. nggak guna lah. Dan memang Valverde yang mengatur permainan ya sama Bentancur. Kalau Araujo ini memang di 2 match terakhir, kalau di match sebelumnya dia ngegolin, ini dia 1 gol 1 assist juga. Oh iya. Maxi Araujo, tapi kan kita nggak bisa kayak tim sekelas Uruguay ngandalin pemain sayapnya untuk ngegolin. Harusnya sih strikernya. Harusnya strikernya. Seharusnya. Tapi kayaknya udah habis ya masa strikernya yang bagus-bagus ya. Udah tinggal ini Vinas sama Nunes. Nunes juga harusnya nggak setua itu ya Nunes ya. Ya, tapi kan sudah di Arab juga jarang main. Dia juga cedera juga, cederanya juga Oh. lumayan panjang kan. Ya memang kurang sih memang. Kayak kurang. pertandingan hari ini ya cukup jadi sorotan juga. Betul. Semakin lucu sebenarnya pertandingannya kalau bukan strikernya Vindes. Iya. Vindes. Vindes. 2 orang jadi 1 ya. Itu lucu banget tuh pasti pertandingannya. Pretty boys tuh. Tapi yang paling amazed banget ya dari Uruguay sama Cape Verde ini, gol pertama yang dilakukan adalah dari Cape Verde loh. Cape Betul. Verde free kick dulu. Kena mental, kena itu mental. yang bener-bener kayak wow, kita intip dari babak pertama golnya. Ini bola mati ya. Betul. Mati free kick dan ini sebenarnya cara nendangnya kayak Valverde. Valverde sering banget ngegolin kayak gini di Real Madrid. Valverde-nya Uruguay ya. Iya. Jadi free kick tapi ditendangnya nggak melambung ngelewatin pagar tapi ditembak lurus aja. Cuman sayangnya emang pagernya malah lompat misah gitu. Betul. Kalau biasanya pemainnya Cape Verde itu berusaha untuk melepaskan temboknya. Ini temboknya lepas sendiri nih ya. Ini lepas sendiri. Makanya Temboknya kalau lepas Ada sendiri. celah. kalau mereka tuh diem berdiri aja, itu kena tembok. Betul. Dan mereka malah lompat dan memisah gini loh. Malah tinggal lurus aja. Ini kan highlightnya kelihatan banget dari si pemain Cape Verde menendang dengan sekuat tenaga gitu ya. Nah, Betul. dan itu lihat temennya tuh nggak Sedangkan peduli itu. Uruguay kan, sedangkan Uruguay kan kalau menghadapi tim-tim besar, biasanya tendangan-tendangan dari free kick bola mati ini kan penuh dengan skill yang di placing, yang Iya apa. betul. Nah, Ini pokok kenceng aja. iya, nah akhirnya itu apa namanya tebakan dari tim siapa? Uruguay ini ternyata salah, ditendang keras dan akhirnya ada celah gitu. Ini Kevin Hoki Pina juga sih ini. ini. Makanya ini pentingnya nggak boleh underestimate sama sesuatu ya. Betul. Betul. Tetap Setuju, harus setuju. jaga-jaga. Nah, dari pertandingan ini di babak yang pertama, Cape Verde udah mencetak gol di menit yang ke-21 sebelum halftime. Ya. Diimbangi oleh Uruguay. Gokil sih. Nih, ini adalah apa Ini namanya? kena bio. Header ini. Ini Ya, golnya karena lepas juga sih sebenarnya ya. betul Mau lepas. diapain? Nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Itu Lukaku Mas, sepatu pink itu Lukaku ya Mas? Pink semua kebetulan. Bukan. Nah, itu bukan ya? Bukan. Bukan. Ini kan bukan Belgia. Oke. Yang satu Lukaku, yang Enggak satu semua. istriku. Lukaku. Wis. Itu kamu. Kayak film ya, istriku Lukaku. Istriku Lukaku. Sinetron banget tuh. Nah, ini dilakukan golnya dari Uruguay oleh Massimiliano Araujo. Betul, Araujo.
Kita langsung ke gol berikutnya aja. Gol berikutnya aja udah bosen ya kalian ya kayak ini pertandingan apa ini Ya, karena gitu. kita juga gimana ya, cukup kecewa sama performanya Uruguay lah. Yang kita harapkan mungkin nanti Uruguay bisa menemani Spanyol, tapi kayaknya Oh, bisa jadi nggak bisa lolos. jadi nggak lolos. Benar, makanya. benar, Tapi permainan kemarin tuh lawan Uruguay, Cape Verde ataupun Tanjung Verde itu skema yang digunakan sama saat menghadapi Spanyol. Dan Diulang aja. dirasa berhasil dan dia juga punya pengalaman dari tekanan dari Spanyol. Akhirnya Betul. Berhasil lagi. Lagi. Berhasil lah. kalau bisa bikin cetak gol 2. Cuman kalau yang ini memang agak salah posisi juga si Fozinya untuk antisipasi. Memang udah deket sih, tapi kayak harusnya dia bisa maju lebih mendekati strikernya. Kayaknya emang Fozinya sibuk follow-follow cewek ya. Wah, itu dia. Tapi Nggak ternyata bisa, emang nggak dia bisa. single. Mamanya udah datang, mamanya. Oh, mamanya udah Nggak bisa, datang. Mamanya mamanya datang. udah datang. Mamanya udah ditolong kemarin Iya, akhirnya udah sama boleh netizen masuk. sana. Betul. Ya udah Bu, kita pakai kitabisa.com. Oh, iya. Tapi nontonnya di VIP loh. Mamanya. Mamanya, iya VVIP. Karena Terima highlight. kasih kita bisa.com. Masih ya? Masih di situ. Cuman kan dia dari yang cuman follower 50.000 sampai 13 juta kan Ya. followernya jalan. Sekarang udah nambah Satu banyak. game. Dan Gila itu sih. bukan karena match ini sebenarnya, tapi ternyata ada satu YouTuber yang live stream. Menawari buat red card juga. Bukan, kayak dia bilang, ayo tolong follow orang ini. Ice Speed, Ice Speed bukan. Bukan Ice Speed, bukan. Kan streamer ya, ada Ada streamer streamer ya. di US yang nyuruh follow orang ini. Makanya langsung kayak gitu. Ya mungkin akhirnya Gila. ini rezekinya dia kayak Kapten Sanders ya. Baru kaya di umur 40 sekian gitu. kan. Kolonel Sanders. Oh iya, kolonel bukan kapten ya. Nah, kan dia begitu followernya jutaan, dia langsung ketahuan followingnya langsung nambah cewek. Cewek Cewek-cewek. banget. Nggak apa-apa lah. Karena kalau setelah aku kulik-kulik, beliau ini kan dulunya ternyata Oh, kamu ngulik juga, kamu di follow juga nggak? Sama bola. Komen bola emang gitu ya, Naris? Suka follow-follow gitu ya? guys itu omongan off air ya. Suka reply story. Oke. Reply story. Jadi beliau ini dulu adalah ini nyambi tukang listrik. Oke. Oh, makanya mati lampu kita pemadaman kemarin karena dia Iya, di World Cup. jeklek deh. Oh, Makanya kita Gitu. pemadaman Sibuk. bergilir karena Fusinya main Piala Dunia. nggak ada yang Fozinya benerin. main Piala Dunia, ibunya masak nasi, jeklek se-Indonesia. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa, katanya Fozinya ini single, emang masih single. Masih Ya, nggak single. apa-apa. Sampai pacarku juga tahu sama Yang nggak Pacarmu Fozinya. di Enggak di-follow, nggak di-follow. Oh, enggak. Nggak di-follow, tapi pacarku kayak aku bilang, tapi akhirnya follow-follow cewek kan ngobrol sama Abang Grab kan. Cerita kita sama-sama fans Spanyol, terus habis itu kita ngomongin Fozinya, tapi Fozinya langsung follow cewek-cewek Mas ya. Enggak, dia lo single. Jadi ternyata pacarku sampai tahu. Tapi pacarmu ngulik berarti. Iya lagi. Enggak gini buat semua pemain Balik bola, posisinya. kalau kalian sudah tidak single, jangan goda-goda cewek. Oi. Gitu ya? Gitu Iya. kan? Itu bener kan? Gitu. Iya. Karena Emang nggak bakal bapak-bapak direspon. kita di sini tuh harus memberikan Iya, wejangan. apalagi kalau ngechat aku nggak akan tak respon. Anda sudah punya keluarga. Oke, lanjut. Lanjut kita ke gol selanjutnya aja ya. Gol selanjutnya akhirnya KP Verde bisa menyimbangi skornya sama. Oke. Yang awalnya 2-1 akhirnya bisa 2-2 di menit ke 61. Iya, ini petakannya waktu itu si Uruguay lagi throw in. Terus habis itu backnya Uruguay itu mau ngumpan sebenarnya, ngumpan ke Muslera. Oke. Sorry, Enggak, ngumpan ke ke temennya, temennya. ke satunya. Tapi ternyata terlalu pelan, dipotong lah sama si ini, siapa namanya nih? Dipotong sama Oliveira ya? Ya, cuma Sorry, Helio Varela. Nah, tapi intinya adalah harusnya Musiala nggak harus maju sih. Nggak harus ya? Kalau kipernya itu nggak maju nunggu aja belum tentu gol kok itu. Iya, Cuman iya, karena iya. dia panik kayaknya begitu lihat passingnya tuh ngelambung nggak jelas terus dia langsung panik pengen motong malah jadi gawangnya kosong tuh. Udah tinggal masukin aja. Dia jatuh berarti ekspektasinya bolanya di bawah ya? Itu. Dia menjatuhkan diri kan mengambil. Enggak, dia mau motong aja lurus gitu loh sebenarnya. Tapi sebelum bolanya nyampe ke dia udah di heading duluan. Karena tuh jauh dari kotak penalti, dia ngejar banget itu. Agak nggak guna sih dia maju. Kesalahan. Dan dia ini baru main ya, match di pertama kan nggak main kan dia? Main. Oh, Muslera main juga? Saya makin lama tiap hari makin ada aja ya omongannya ya, makin gak guna, gak bisa main, kosong, Emang kesalahannya separah itu. dungu. memang. Oh, dungu beda. Dulu kayaknya belum pernah goblok mungkin dia. Goblok iya. Tapi ya udahlah ya kita waktunya move on dari pertandingan yang satu ini gitu, pertandingan yang gitu-gitu aja akhirnya. Kita akan move on langsung ke Opta Analyze-nya terlebih dulu antara Uruguay dan KP Verde. Shots on targetnya banyak kan KP Verde loh. Iya, keren ya. Keren loh. KP Verde ini jagoan ya Res ya?
Kamu Enggak, kan enggak. suka Enggak membela dibilang tim-tim gitu. kecil. Kok tiba-tiba kayak gitu? Kamu kan mesti bilang, Iya, jangan aku dikasih sukanya 0. underdog. Underdog. Iya, tapi nggak yang tiba-tiba aku ditembak kayak gitu Iya, dong. Nanti Jadi langsung di panik. follow posisinya beneran. Hey. Kayaknya not your type deh. Yellow cards-nya sama-sama 2 ya, berjalan panas tapi akhirnya Patut ditunggu nanti pertandingan selanjutnya, kita lihat Cape Verde kejutannya apa lagi ya. Iya. Karena memang kalau kemarin orang-orang bilang ini aji mumpung gitu. Biasa namanya bola pasti ada yang kayak gini-gini. Ternyata bisa dibuktikan pertandingan selanjutnya. Nah, ini otomatis bisa menambah spark baru di World Cup kali ini untuk Cape Verde. Motivasi baru Iya juga lagi. buat Cape Verde ya. Ya. Semangat Keren. terus. kita langsung lanjut aja ke ini ya, posisi di grup H. Nah, Nih dia. Oke, Spain tetap berarti- nomor 1 Betul. untuk ini grup kesukaan kamu kan? Oh iya Negara dong, kesukaan Spain kamu. dong. Spanyol. Betul, Uruguay di posisi 2, Cape Verde 3, Arab masih ada kesempatan di Cape Verde Arab menang siapa yuk? Cape Verde sih kayaknya. Cape Verde. Cape Verde. Jangan-jangan Cape Verde Cape ya? Verde yang lolos, nanti Uruguay nggak lolos sih. Ah, serius, Sam? Karena kan kalau ngelihat komposisi ini, lihat klasemennya lagi deh. Itu kan 4 poin Spanyol. Spanyol nanti akan ketemu Uruguay di match terakhir gitu kan ya. Kalah ya. Kalau digunduli. Spanyol menang, dia kan 7 poin, pasti juara grup. Masih langsung lolos. Ya Oke. kan? Kalau Cape Verde menang lawan Arab Saudi Arabia. ataupun Arab menang lawan Cape Verde, poinnya maka poinnya kalau Cape Verde 5, Arab 4. Uruguay-nya akan di 2 kan. Kalau peringkat 3 terbaik, kalau kita lihat grup-grup yang lain, mostly itu sudah 3 poin semua. Wah, Jadi iya. kalau dia cuma 2 poin, bisa jadi Uruguay yang nggak lolos. Oh benar. Gunanya les kumon sejak dini, Bunda. Oh iya betul. Sempoa kebetulan sempoa. Angka Oh, di oh. angka, fokus angka, jago angka. Oke. Oh iya betul. Berarti menurut kamu, Sam, yang akan lanjut dari grup H ini justru malah Spanyol dan Cape Verde. Iya, kayaknya. Wih, gila. Iya. Boleh, Kita boleh. akan lihat bersama-sama Sampai ya. mana sejauh mana Cape Verde? Ya, 16 besar? nggak lolos itu doang. Udah itu toh, itu toh. Udah ya. Tapi itu udah benar-benar pencapaian yang luar biasa Oh sih. iya. Iyalah lolos fase grup. Ini ikut aja baru pertama ini kok. Iya benar Iya, ya. debutan. Ada museumnya tuh ntar di negaranya. Ya libur nasional, nanti ada libur nasional lolos grup stage Piala Dunia. Again and again, baju kamu nih. Yuk bisa yuk masuk ke Piala Dunia yuk. Tuh. Ya, bajunya nggak bisa. 2030, Erick Thohir 2030. menjanjikan 2030 Indonesia masuk Piala Dunia. Kemarin udah janji loh. Kemarin kan nggak ikut di, Iya. memang di plan-nya dia memang 2030. Oh, memang dari awal Oh. 2030. Kemarin kalau memang bisa siapa tahu kan. Mm-mm. Kalau ini plan-nya 2030. Semoga 2030 belum perang dunia ya. Jangan-jangan. Jangan. Nanti 2031 aja. Oke, kita akan lanjut untuk pertandingan selanjutnya. Ini juga pertandingan yang bisa dibilang rada Oke. membosankan antara Belgium dan juga Iran. 0-0 loh. Sampai meme-memnya itu keluar, Belgium ini negaranya kayak bumbu mie goreng. Kenapa? Kecap, minyak, sambel. Oh iya. Waduh. Ini warga Belgia ini gimana pendengar ini ya, ada meme-nya gini ya. Nyampe Indomie nyampe di Belgia pasti. Sampai pasti. Aduh. Ya karena banyak orang Indo juga ya di sana ya. Ini Tapi- yang diapresiasi penampilan Iran juga Betul. tadi pagi ya. Tadi pagi nih kan? Tadi pagi dan Tadi harusnya Iran malah kalau menurutku harusnya bisa menang sih. Ya, harusnya peluang-peluang. Ya itu yang kemarin aku juga prediksi sama ada Aldo juga ya. Belgia ini generasi emasnya juga udah mesin-mesin tua, terus habis Betul, itu betul. mengandalkan dari Kevin van de Bruyne yang di Kevin depan. De Bruyne, Lukaku juga masih belum fit. Ya kan? Jadi udah siapa lagi? Nah. Iran memanfaatkan dengan itu. Tunggu dulu biar ada bayangannya nih ya, teman-teman, kita lihat aja dulu nih. Ini adalah pemain-pemainnya. Kalau tadi kayak, oh yang mana aja? Nah ini dia pemain-pemainnya. Ini kipernya sama-sama bagus ya kemarin ya. Tadi ya. Ya, Beran Van sih yang tapi menjadi apa namanya tembok kokoh. Yang akhirnya Beran Van ini memenangkan man of the match dia. Oh iya? Iya, man of the match-nya Beran Kiper Van. lagi. Pertandingan laga kedua ini banyak kiper yang di-highlight ya. Betul. Banyak kiper yang jadi lagi naik. man of the match. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kayak Ochoa itu ya, yang di tahun-tahun lalu. Iya, Sebelum-sebelumnya Piala Dunia kan cuma Ochoa aja lama, tapi tahun ini kita ada Beran Van ini, lalu kemudian Fozinya. Kayaknya kita akan ngelihat banyak goalkeeper yang naik daun nanti. kita Dan lihat harga naik ya. Harga naik. Harga naik pasti. Kita lihatlah dari highlight-highlight babak pertama. Nah ini harusnya Mehdi Taremi sempat ngegolin tapi dianulir sama VAR karena itu sebenarnya skema free kick
yang dikira di shoot ternyata di passing pendek dia putar badan langsung nge-shoot. Harusnya sih gol ya. Kayaknya beda tipis banget. Sebelum ini juga banyak penyelamatan luar biasa dari kiper Iran kan. Betul. Bahkan menit-menit awal juga Lukaku dapat kartu kuning. Oh iya iya Gara-gara iya. benturan dengan kipernya itu kan berarti kan Betul. Jadi kipernya Iran ini sebenarnya nggak terlalu fit ya sepanjang pertandingan karena kena dengkulnya nih kena lehernya si Beranvan yang waktu kartu kuningnya Lukaku itu. Tapi akhirnya Beranvan tetap bisa melakukan banyak penyelamatan. Ada 7 penyelamatan yang krusial dia di ada dia pertandingan kali ini. kecil gini Quran ada taruh sini. Asik, itu dia pegangannya dia itu ya. Ada. Ternyata dia orang Persia dia. Oh, salah. Kan di sana kan Iran yang ada ada juga? dua kan, yang Iran lama sama Iran yang Islam kan. Islam dia, Islam. Islam. Islam dia. Lanjut. Highlight di babak pertama selanjutnya nih, mama-mama nih. Pilates tiba-tiba. Iya, Betul. Ini save jarak deket banget dari kipernya Iran itu tadi ya, makanya dia dapat man of the match juga. Betul, ini Maxim the Kuiper. Dia sebenarnya ini udah hampir 90% gol kayaknya ya. Tapi sayangnya tendangannya dia pun juga lebih mengarah ke kipernya sebenarnya. Maxim the Kuiper ini menuju ke Ke tiang. tangannya kiper sih sebenarnya tuh ya sudah mau gimana lagi udah. Ya ini Memang harus Belgia ke situ bisa sih. masuk ke dalam kotak penalti karena pemain belakangnya Iran juga menunggu di dalam kotak penalti. Oh dalam belum, bertahan. iya Jadi iya iya. Iya. banyak peluang-peluang itu ya itu bola-bola liar yang akhirnya ada di kaki pemain Belgia nih langsung ditendang. Nah, akhirnya antisipasi jadi apa dari kiper Iran ini juga lagi bagus. Nah, menyebabkan masih 0-0 sampai akhirnya pertandingan. Gitu. Gokil. Dan ada satu lagi yang di highlight. Nah ini dia yang puyeng nih kayaknya nih. Kena kartu merah. Boy, ya. Ya, ini Nggoy biasanya ini. kalau Nggoy. pemain belakang profesional foul ya. Mau nggak mau mereka dia harus menjatuhkan pemain depan dari Iran ya. Iran. Betul. Kalau nggak gitu bisa berbuah gol buat Iran. Ini Taremi kalau lanjut terus kayaknya bisa mencetak banyak gol ya. Kayaknya sangat-sangat bisa mengobrak-abrik pertahanannya dari Belgia kemarin. Cuma sayang yang pertama dianulir, kedua dia sudah hampir one on one sama Courtois tapi ditarik bajunya sama si Nathan Ngoy ini. Ini di menit ke-66. Akhirnya jadinya Belgia kurang ya secara penyerangannya ya. Nggak bisa Nggak bisa maksimal. keluar kan karena Nggak bisa cuma keluar. 10 pemain. Betul ya, ini kerugian besar lah buat Belgia. Belgia jelas. Iya, iya, Ini iya. goreng, jangan banyak-banyak ya untuk pertandingan selanjutnya. Kita akan lihat untuk Opta Analyze-nya kali ini. Ini adalah Opta Analyze-nya. Lihat shot yang dilakukan Belgia tuh banyak banget. Tapi Iran bukan berarti nggak ada serangan ya, nggak sih? Betul, betul. Masih ada serangan. Tapi benar-benar dikuasai posisinya 70% ya hasilnya. Yes. Gila. Yang Dan- sayang banget tuh 23 dari percobaan. 7 shot on target, gak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk, betul. Itu jago kipernya emang itu. Memang kipernya kok. Kipernya Lagi jago on sih. fire. Kita lihatlah sejauh mana Beranvan bisa menyelamatkan Iran terus-menerus ya. Apakah nanti Iran bisa lolos apa enggak tuh? Tuh, kita akan lihat nanti untuk sebelum ini ya, sebelumnya nanti kita akan bahas tentang New Zealand sama Egypt terlebih dahulu ya. Boleh kita langsung move aja ke sana Boleh. ya. Banget Iran. Let's New go. Zealand dan juga Mesir. Tadi pagi 1-3 untuk Mesir nih. Oke. Dari grup G, kita intip pemain-pemainnya langsung aja kayaknya gimana pertandingan yang satu ini. Ini sudah sesuai prediksi ya harusnya ya. Sesuai prediksi sih sebenarnya memang Mesir yang secara komposisi pemain lebih bagus ya secara kualitas di atas kertas. Betul. Kita lihat line up-nya dulu. Ini dia. Chris Wood mandul ya, nggak bisa obah ya dia ya. Ya karena Kayak dia badan dihadang besar. kemana-mana. Dan Salah bisa 1 gol dan 1 assist nih kali ini. Untung aja. Untungnya. Salah kali ini tidak salah. Nggak salah dia. Nah, meskipun memang biasanya dia di sayap kanan sekarang dipindah di belakang striker ya. Tapi memang harus seperti itu kayaknya supaya bisa hidup permainan dari Mesir. Tapi menurut kamu dengan adanya dia dipindah, oke nggak dia mainnya? Nyaman nggak? Sebenarnya nggak terlalu nyaman karena nggak semua bola jatuh ke dia, tapi dia sempat ngegolin juga, golnya itu salah banget ketika dia balik lagi ke sayap kanan. Baru Oh iya, bisa dia ngegolin. potong-potong dari kanan dia ya. Itu udah ya itu Mohamed Salah banget itu. Yang di highlight nih But itu penyerangnya dia digadang-gadang bisa jadi pemecah kebuntuan juga. Nggak Buntu. bisa. Dia yang buntu ya? Buntu sendiri dia di depan. Sebatang kayu kan sesuai nggak apa-ngapain. Sebatang Nggak but. bisa bro main bola ngandelin satu orang. Dan keputusan baik juga karena Marmus diganti di menit ke-76 sama Ya, Trezeguet. keputusan baik juga. Dan akhirnya Trezeguet bisa mencetak gol ya. Gol Gol ketiga Trezeguet. untuk Mesir. Karena sebelum Marmus ini naik kan memang strikernya Trezeguet itu. Trezeguet, ya. Kita Langsung lihat aja lah kita lihat highlight-highlightnya untuk babak pertama. Yang nicely-nya itu adalah
gol pertama dan satu-satunya dilakukan oleh New Zealand sebenarnya. Umpan pojok ini berarti ya. Sama Ya, Finn Surman. Dari corner di bebas sih dia, nggak ada yang jaga juga. Itu kok nyundul pemainnya? Nah, ya itu ngapain ciuman di situ tuh? Oh iya. Hey. Mereka sebenarnya kayak tukar Iya juga informasi gitu loh, Iya. nempel otaknya. Nah, padahal bolanya tuh kan dari kirinya ya. Terus dia tuh malah dipotong kan, bolanya belum nyampe dia, tapi mereka heading-headingan di situ ngapain? Tapi kalau pemain bola tuh ya ada memang karakter back-back yang saat duel udara itu ada yang tipikal memang takut sama bola. Mau sekelas Sergio Ramos pun kadang-kadang saat duel tuh dia nutup gini loh. Ada yang berani memang buka mata. Nah mungkin tipikal dia ini dia nggak tahu kalau sebelahnya itu Pesennya sendiri. Sama-sama Ya, kayaknya- bulat sih tapi kepala orang. Dia udah merem dari sebelumnya kayaknya. Dari sebelum lompat udah merem duluan. Gila. Finn Surman akhirnya bisa mencetak gol ya dia ya. Oke. Di Nah, menit ke-15. Dan ini adalah jadi gol satu-satunya Di babak pertama. dari New Zealand. Terus kemudian langsung ke babak kedua, dah itu disapu bersih sama Mesir. Kita cek untuk babak keduanya lah. Oke. Dan banyak di World Cup kali ini tuh ada tim-tim yang memang berubah banyak di babak kedua gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kayak Prancis, Jerman semua tuh selalu di babak keduanya jadi lebih baik gitu. Sekarang Mesir yang melakukan itu dan ini gol pertamanya heading juga kan. Heading betul. Bolanya di atas kepalanya kiper, jadi kipernya udah nepis tapi nggak Laju terbentuk. bola lebih cepat daripada reaksi kiper gitu ya. Betul. Ini Mustafa Ziko yang menyamakan di menit ke-58 ya. Betul. Gokil nih. Oke. Lanjut ini ada Mo Salah. Nah ini yang dibilang sama Kosem gol yang salah banget dia. Di menit 68 ya ini. Menit yes 67. 67. Ya dia bawa bola kan, terus habis itu dia wall pass sama yang nomor 11 itu Akhirnya bola kembali ke dia, bola balikin ke dia, udah ketemu gawang doang pasti ditendang tenang tuh ya. di finesse aja ke ujung. Ini ada yang bilang katanya harusnya yang jadi man of the match Ziko katanya. Harusnya yang main kamu. Gitu, jangan kebanyakan protes. Iya, harusnya yang main kamu. Ini Bapak Dua makin lama makin suka ngamuk-ngamuk ya. Seru. Tanggalnya. Tanggal ya. Tanggal. Oke. Nih Ziko dia ada umpan bantu sama Ziko kan. Iya. Di umpan Iya. back heel, salah dapat, masuklah salah. Tapi gol yang terakhir jangan salah. Salah ya mencetak asis. Yoi. Dari corner ya. Dari corner, betul. Dan Ini pintar juga dia, cornernya nggak dibikin lambung karena kalau kalah tinggi lah pasti sama pemain New Zealand kan. Setuju, Jadi dia setuju. kasih ya sekelek-kelek gitulah. Sekali. betul. Yang bola-bola nanggung itu kan yang tinggi nggak bisa nunduk kan. Pakai dengkul apa pakai kepala? Iya, makanya bingung dia. Akhirnya bisa diambil. sama Trezeguet. Trezeguet di menit ke-82 akhirnya 3-1 untuk Tapi kemenangan bukan Mesir. anaknya Trezeguet Prancis kan ini, Sen? Nggak tahu. Mungkin. Harusnya sih bukan ya. Bukan ya. Oke. Siapa tahu kita nggak tahu cerita aslinya. Loh. Ternyata anaknya Iya David kan? Trezeguet. Satu bisa trah. jadi. Biasanya nama-namanya yang sama dengan pemain-pemain zaman dulu kadang-kadang. Ya, orang jadi. tuanya kan. Iya benar. Langsung aja kita ke Opta Analyze kali ini guys. Dari pertandingan New Zealand dan juga Mesir or Egypt. Ya cukup berimbang ya Sama harusnya. nih kayak pertandingannya. Mm-mm. Ya sesuai lah. Sesuai ya 3-1 ya. Ya pasti beda 2 gol kayaknya ya. Kemarin prediksi kita masing-masing ya. Mesir 3-1. Yellow cards-nya untuk New Bener Zealand ya gue. udah 2. Bener 2-0 nih aku. 2-0 3-1. Enggak, maksudnya selisih 2 Selisih gol. dua. Selisih 2 gol. Boleh lah diintip. Kalian juga bantuin intip mulutnya Ready kemarin gimana. Bener atau enggak prediksinya ya kan. Komen Sambil aja ya. nonton-nonton DM. video-video yang Nambah kemarin-kemarin. skor 50.000 guys. Tapi listnya Wis. sekarang... Dia kasih giveaway tiba-tiba di sini. Oke. Tapi listnya kita lihatlah dari grup apa ini? Klasemennya Grup G. Mesir jadi di atas. Mesir. Ini Nomor yang 1. Belum ketemu berarti Mesir Iran ya. Iya kan? Betul. Mesir, Iran sama Belgia, New Zealand. Belgia, New Zealand sama Mesir, Iran gitu toh. Mesir Iran. Jangan-jangan Belgia Kalau Belgia seri gimana? seri ya bye-bye. Bye-bye. Oh bisa lolos sih kalau Ingat Mesirnya Ada menang lawan kesempatan. Iran. Kalau Iran yang Poin. Oh iya betul. Egypt kalau menang. Tapi ini yang paling PR banget dari sini memang New Zealand ya. Dari kemarin-kemarin dia juga udah PR sekali. Tapi ini jadi grup yang masih lebih hidup ya. Ya karena hampir semuanya tuh kayak so-so gitu loh. Ya, Betul. semua Peluangnya semua masih masih pada- bisa. Masih punya peluangnya Peluang, masing-masing. betul. Kecuali New Zealand deh. Oh New Zealand masih bisa peringkat. Masih bisa peringkat 3 terbaik. Ayo Peringkat Pak dua masih Purbaya, bisa. coba analisis ya kali ini. Oke.
Siapa nih yang juara ini? New Zealand gimana? Nggak lolos pasti ya? Masih bisa kalau misalnya Mesir menang terus dia bisa ngalahin Belgia, dia bisa lolos tuh 4 poin. Wah, Belgia mana mau ngalah? Probabilitasnya berarti Siapa gimana? tahu sial lagi kayak kemarin-kemarin belum pernah menang juga Belgia. Ya ini masih bisa ganti-ganti semua sih sebenarnya. Kalau Iran menang, Belgia menang, Mesir juga bisa nggak lolos. Tapi udah 4 poin kemungkinan besar peringkat 3 terbaik sih. Oke. Harusnya Mesir yang paling aman posisinya di sini. Harusnya untuk Mesir yang lolos. paling aman ya. Tinggal Iya, satu pertandingan lagi loh ini. Masih seru nih. Tinggal pertandingannya. posisinya aja. Ini tinggal tukar-tukar Statistik posisi. kamu tadi berbeda dengan sebelumnya. Ya karena memang beda poinnya kan. Oh iya. Sama iya. siapa ketemu Oh tadi tuh siapanya. mantep banget gitu loh. Oh iya karena memang kelihatan dominasi kan kalau yang Betul. Kalau ini tuh Oke. masih hidup banget ini. Yang ini masih hidup banget ya. Masih belum bisa ditebak-tebak kira-kira fixnya siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Yang pasti USA kemarin udah lanjut ya Udah ke 32 lolos. besar. Mana lagi ya negara-negara yang udah lolos ke babak selanjutnya? Jerman. Jerman udah lolos, Brazil. Tinggal belum pasti kan dia. Belum Masih pasti. 4 poin kan. Semua yang 6 poin lah. Iya. Kita intip ya nanti kira-kira siapa yang udah 6 poin. Kira-kira pertandingan selanjutnya nih dari satu negara ini masih bisa lolos atau enggak karena pertandingan nanti malam. Pertandingan yang pertama ada Argentina versus Austria. Ini seru banget Messi. ini. karena yang main Argentina, kamu nggak nyiapin Enggak ada gimmick apa-apa. nggak gimmick lagi ya? Besok ya. Oh besok ya? Kok udah dikasih tahu. Kirain langsungnya Nanti Argentina. semua pada nyari ini mau dibuka apa lagi. Nah, Jersey apa lagi maksudnya? Jersey jersey apa apa lagi? lagi ya? Itu loh. Aku tuh dari kemarin kayak mikir aku syuting hari ini ada gimmicknya apa ya? Enggak ada. Karena dia hari ini dia ngantuk, dia kan siaran pagi dia. Oh iya, hari pertama Hari harus pertama. adaptasi dulu kan. Nggak cuma pemain bola yang harus adaptasi, tapi saya juga. Iya dong, keren. Tapi gimana nih dari Argentina dan juga Austria dengan pemain-pemainnya, prediksinya seperti apa? Kalau dari telisik mata saya, 2-0 sih untuk Argentina. Wih, sudah langsung prediksi skor ya kamu ya? Iya, karena aku nggak ngerti pemain. Jadi feeling-feeling 2-0 aja. Karena bisa dibilang kan kemarin Messi gol 3-0. Austria oke, nggak usah muluk-muluk, 2-0 cukup. 2-0 cukup ya. Tapi De Paul emang selalu di kanan ya? Coba De Paul. Kemarin dia di ya? tengah, pertandingan Kemarin pertama tengah, dia di iya. tengah, tapi Messi juga ditarik ke tengah. Nah ini ya mungkin mau coba apa ya, mencoba formasi baru kali karena lawannya Australia kan. Austria. Australia, Aljazair, Jordania. Uruguay, Paraguay. Iya, Paraguay. Paraguay. Iya, jadi ini mau coba skema kan Australia yang kemarin lawan mana ya Australia ya? Itu kan Austria. kalah kan? Ya nggak sih dia kalah lawan menang lawan Jordania kan dia 3-1 pertandingan pertama, betul nggak? Betul, 3-1 mana? Tapi mungkin dilihat dari pelatih Argentina dari segi pertahanan nih kayak sayapnya bisa dimaksimalin nih. Makanya kayaknya Argentina mencoba untuk formasi yang sekarang ini agak berbeda dari sebelumnya. Messi ditaruh di samping. Kayaknya ya ini cuman gimmick aja sih. Messi Oh, ada bisa pelatih bisa gitu juga kadang-kadang. Iya, ini cuman gimmick pada akhirnya 4-3-3 anyway. Almada itu kan sayap kiri memang. Paling Lautaro sendirian di tengah, Messi di kanan. Messi kanan, Terus betul. 3 itu ya memang 4-3-3 kira. Enzo, McAllister, De Paul. McAllister tengah lagi akhirnya. Tengah lagi, 3-3-nya tengah. Gitu. Betul. Wih, nggak sabar nonton peran apa Ih, pemain seru banget. Argentina. Jam berapa sih nanti Jam ini? 12 malam. Jam 12 malam guys. Tapi kita lihat untuk Opta Analysis sebelum saya akan tanya satu persatu untuk prediksi skor ya. Oke. Opta Analysis 61,1 untuk Argentina dan 17% untuk Austria. Gimana? Sama kan kayak aku tadi 2-0 loh. Langsung ya. Loh, aku Tapi aku 2-0 agree loh. sih, kayaknya 2-0. 2-0. Messi nyetak lagi nggak? Nih tak lagi lah. Nyetak lagi lah, Nyetak emang lagi ini lah. tim Timnya Messi Messi. penyembah Messi kok. Harus ini Iya, loh iya, namanya iya. bukan Argentina. Messi and the Gang. Nanti siapa tahu kan jadi agama Messi nanti. Eh. Kan Maradona udah ada agamanya. Iya benar. Ada ya? Ada agama penyembah Maradona. Apa berarti? Hah? Ibadahnya gimana? Gitu kalau orang Woi. Maradona kan terkenal gitu kan? Betul. Ada Karena dia suka penyembah pilek ya di Maradona. atas Suka lapangan ya. pilek. Thank you. Aku nggak bisa nyapu-nyapu kalau kayak gitu, takut aku. Kaget aku. Halo BNI. Dan juga Argentina memaksa bukan Argentina, Messi butuh 1 gol lagi untuk bisa memecahkan rekor apa dulu kamu? Oh iya, ngalahin Klose. Ngalahin Gol Klose. terbanyak Iya. di World Cup. Iya, Gol terbanyak di World Cup. ya. Biar sendirian. Sekarang kan masih sama-sama Miroslav Klose. Iya. Betul. Dan dia harus duluan, soalnya kalau nanti nunggu besoknya kan udah ada Perancis lagi. Mbappe nanti. bisa balap juga. Iya. Ini nanti malam tuh seru banget loh ya. Tapi kita kelarin dulu nih untuk prediction Oke. skornya dulu. Oke. Gimana, ready?
3-0 tetap. 3-0. 3-0 ya. Aku juga 3-0 sih. Oh, 3-0. berarti 2-0-nya 2, 3-0-nya 2 ya. Oke. Kita 3-0. kunci Es teh ya untuk manisnya. prediksi kali ini ya. Tenang, aku catat lah, aku ST sekarang gampang manis. lupa. Berarti aku nebak 3-0 ya. Iya, 3-0. Oke, kita tos dulu ya. Deal ya. Apa sih ini? Prediksi skor lo. Enggak, kemarin-kemarin kan kalau udah prediksi terus Lupa. habis gitu besoknya tuh kadang-kadang berapa ya kemarin? Ini aku catat sekarang. Oke. Oke. Udah? Aku Next. 3-0. Ini seru nih. Sam berapa, Sam? Aku Kamu 2-0. 2-0. Kita semua 3-3-0. 3. Kalian 3-0, aku Kamu? 2-0 Naris sama 2-0. Sam. Ya, nanti kita lihat nanti malam. Biasanya grup kita tuh akan rame, guys. Yo, besok formasinya sama juga ya, kita berempat lagi ya. Iya. Oke, Jangan dikasih tahu ya. tahu, harusnya rahasia. Oh, Ya, gimana ketahuan dong. Aduh. Kita lanjut lagi untuk pertandingan selanjutnya. Ada Prancis versus Irak. Irak. Oke, Irak. Irak Oke. nih. Ini kalau Kita misalnya- lihat ada Mbappe tadi kalau Sam udah mention. Habisnya lihat Messi, lihat Mbappe. ini kayaknya kalau misalnya Messi nggak nyetak gol, kebalap Mbappe yang- Mbappe. ini. Mbappe yang Pasti nyetak kebalap Iya. Mbappe. Ini tapi serunya Piala Dunia kali ini balap-balapan ya antara dua orang ini ya. Ronaldo kan gak usah dihitung ya. Ronaldo di Karena belum. Portugal lagi. kita kita kan hitungnya cuman wetonnya Ronaldo ya Aduh, sama umur ya. 41 tahun. Ya ini tapi kayaknya Mbappe akan nyetak gol lagi sih harusnya sih. Tapi gimana dengan formasinya ini? Kalau Kosem kayaknya nggak setuju nih Dembele taruh tengah ya. Aku sih Dia Olise taruh tengah, kanan juga nggak setuju dia. Iya, Sam. ya Olise di tengah, Dembele di kanan. Dembele di kanan. Karena pada akhirnya pas kemarin dengan formasi ini di babak pertama nggak hidup mainnya Prancis karena kayaknya Dembele sama Mbappe ini emang nggak temenan deh. Jadi kayak Emang bener? rebutan jadinya. Nggak, Ya, karena kan nggak akur di PSG mereka. Iya di PSG nggak akur terus habis itu Mbappe pindah Real Madrid kan. Hmm. Jadi kayaknya Dembele mending di kanan, dia bisa nusuk-nusuk di situ, Olise yang biar bagi bola dari tengah. Dikasih free roll aja sih. Tapi sebenarnya kadang orang nggak akur itu karena sebenarnya sama-sama jago. Ya karena sama-sama jago Memang. Dan Dembele kan Nggak, maksudnya pemenang Ballon d'Or. State-nya itu sama gitu loh. Emang, Ya emang. tapi pride-nya gede Mbappe sih. Nah itu cuman beda highlight aja. Kalau sama-sama jago biasanya ya pasti alpha ketemu alpha ya Berantemnya jadinya. setelah dapat Ballon d'Or apa sebelum? Sebelum. Oh, berantemnya sebelum dapat piala itu ya Dembele. Oke. Tuh, ini kayaknya ya udah squad terbaiknya Prancis ya. Ini yang nggak sabar aku mau lihat Olise nih. Olise sih emang Olise. keren banget sih Olise. Olise kemarin man of the match kan? Ya, ntar ganti Dua assist. sama Cherki sih, aku nunggu Cherki sih. Oh iya, Nunggu Cherki. Cherki dimasukin sih. Cherki bakal gantiin siapa? Kalau aku ganti Dembele, Olise di kanan nggak apa-apa, tapi Cherki yang tengah itu kayaknya ngeri sih. Oh. Tapi masa mau nyadangin pemenang Ballon d'Or? Ya nggak Bisa mungkin. jadi. Oh enak ya Sam kalau ngomong ya. Aku penasaran Sam kalau dibawa ke pelatihan sana itu ya apa? Banyak ini gampang dia kalau Ya, Sam, kalau milih-milihnya gampang kalau Prancis. Prancis pemainnya lagi banyak. gampang ini. Oh, karena Soalnya semuanya isinya oke. jago-jago Oke. dia. Makanya kamu hari ini pakai Prancis. Yoi, karena tadi bawa baju hitam kok kayak bapak-bapak. Baju hitam polos polo, ternyata yang ada di sini Prancis. Prancis. Prancis tapi kayaknya bisa menang banyak sih. Aku yakin Kayaknya- secara optanya juga Irak nih. pasti Prancis. Kalau dari Irak cuma Ayman-nya aja ya. Coba lihat, Iya, Ayman kelihatan Hussein. loh ini. Tuh kan. Dari Prancis 88,1%, sedangkan Iraknya 3,8%. Kita langsung ke prediksi nih. Betul. Udah ready nih. Langsung prediksi ya. Oke, aku 3-0 Aku untuk Prancis. 4-0. Duh, aku pesta gol lagi bayangan Aku berapa ya? 4-0. Mbappe 2 gol. Minimal. Ya aku nggak bisa memprediksi Mbappe akan berapa gol ya, cuman aku feeling 3-0. Aku 4-0 sih. Pesta gol. Spanyol menang berapa? 5-1 ya? Tadi. Ya 4-0. 4-0. Aku 5-0 ini dia. Wih. Wih. 5-0 ya. Anjir Kendel 5-0. ya Anda ya. Karena- Kendall Jenner. Karena Irak kalah sama Norwegia 1-4. Itu dia. Kalah jauh. Udah mau dia nambah cat- nggak? Mau nambah nggak? Nama enggak? Ayo Dicatat catat loh. nih. Ayo. Dicatat netizen juga enggak. loh. Jadi gini, Norwegia kemarin kalah 1-4 tuh. Ya. Sama- Jadi gini, kenapa aku dari tadi bisa yakin banget sama prediksi aku? Aku nanya ChatGPT guys. Dibantu. Iya, iya. Dan tuh kenapa prediksinya Berapa? bisa kayak gitu? Kalau menurut ChatGPT sih 3-0 untuk Prancis. Oh. 3-0 ya. Heeh. Oke. Aku 5-1 sih, tetap kebobolan. Tetap ada corner tuh Amin Hussein. 5-1 Sen. ini anak dua ini lagi 5-5 Enggak aja. beneran. Iya. Udah mentalnya jatuh dia kena Norwegia Soalnya kemarin. Norwegia Oke, jatuh. udah boleh lah. 4-0, 3-0, 5-0, 5-1. Ya. Nice ya. Oke. Kunci ya. Kalian Kunci. kayak gimana boleh komen-komen lah ya. Siapa tahu mau pakai bahan-bahan untuk taruh-taruh
Taruh nobar misalnya. Taruh nobar. Ya monggo silakan. Serem. Ingat ya, base aku adalah bestie aku ChatGPT. Iya. Ini jam 4 pagi mainnya. Jam 4 pagi. Kita akan lanjut untuk pertandingan selanjutnya. Ada Norwegia dan juga Senegal. Wah, seru nih. Ini akan panas banget. Jam berapa ini, bro? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya, guys. Aman lah. Norwegia versus Senegal. Sama-sama lagi panasnya kedua negara. Betul. Sama-sama kuatnya. Yes, tapi sayangnya Senegal kemarin kalah 3-1 lawan dia, tapi lawan Prancis ya. Ya. Ini nggak tahu nih akan lawan Norwegia kayaknya agak sedikit berimbang, tapi tetap pegang Norway sih kayaknya ya. Iya, benar. Karena si Haaland lagi Gacor-gacor suka ya. Halan-halan ya di Iya. dalam court. Di dalam kotak penalti dia. Ini lagi santer berita di media asing lagi ada masalah politik di Norwegia, nggak ngaruh, tetap jago. Nggak ngaruh. Yang kasihan Senegal. Karena Senegal kan pelatihnya belum bayaran. Oh iya. Itu enggak gajinya. Waduh. Terus pemain-pemain juga banyak yang banyak yang kurang lah. Terus kayak perlengkapannya tuh banyak yang nggak kebawa. Head chefnya nggak berangkat. Ya ampun. Ya ampun. Jadi mereka makan pesen hotel tuh. Chipotle. Pokoknya Katanya kemarin buy Fast one food, get fast food one. ya? Katanya kalau kemarin tuh Chipotle buy one get one kalau pakai jersey. Nah itu mereka bisa dapat banyak tuh. Nah itu betul. Senegal, kalau kamu dengerin ya Senegal ya. Head chef kan nggak ada. Bisa Habis di bertanding Chipotle. mampir Chipotle dulu yuk. Iya. Ayo. waduh iku ngono mau ambune apa. Aduh. Tapi bener, tapi dibandingin sama Norway, kemarin aku sempat lihat si Haaland ini makannya gimana sih? Head chef-nya 3, Norwegia. Iya. Terus habis Berangkat itu semua. proteinnya tuh bener-bener diimport dari Betul. Norwegia langsung. Betul. Yang Senegal ini Cheese, karena salmon. Salmon, betul. dia ada kayaknya masalah memang di federasinya. Jadi memang pelatih nggak kebayar, head chef-nya nggak kebayar, jadi nggak diberangkatin, jadi makan seadanya. Terus habis itu nggak mampu juga bayar fasilitas latihan yang bagus. Jadi benar-benar dapat yang jelek ini mereka buat latihan. So sad. Nah, tapi ini sebenarnya bisa jadi pembuktian untuk Senegal sendiri. Kalau di pertandingan besok pagi itu mereka bisa menunjukkan Perlawanan. martabatnya, perlawanan sama Norway ya bisa Ya jadi. pembuktian juga kan misalnya Iya. buat mereka kan. pride-nya mereka anyway gitu. Kita lihatlah otak analyze-nya aja. Norway pasti. Nggak beda jauh loh. Ya lumayan lah. 45% untuk Norwegia dan 29,6 Itu untuk 20 besar Senegal. loh, 29 bener, hampir 30 loh. Iya, oke loh. Ya memang bergerak mantan juara Piala Afrika Senegal lagi-lagi pengen pembuktian ya Sen lawan Norway. Betul. Kita lihat lah. Ya ini speed lawan power sih sebenarnya. Betul. Iya, power. Ini di Norway ini beritanya ada informasi kalau mereka itu di negaranya sepak bola itu berpijak pada Idretglede yang artinya sepak bola harus menyenangkan. Makanya Haaland tuh cengenges ya. Betul. Oh iya, seru ya, seru ya. Sepak Lihat bola itu Haaland harus tuh seru. menyenangkan. Cuman lagi keluar meme-memenya dikejar Haaland. Wah iya. Oh, iya. Sampai pacarku tahu juga ya. Karena Pokoknya kalau pacarnya tahu banyak. Iya, pokoknya kalau pacarku jadi Dia tahu kayaknya itu udah kayak proud oh banget ngikutin sama ya. pacarnya ya. Seru gitu. banget ngomongin bola sama Dia pacar. ngirim-ngirim meme. Dia ngirim-ngirimin meme-nya si Dikejar Haaland. Iya kayak serem kan dia. Iya benar. Apalagi yang pas gondrong ya, nggak dikuncrit. Betul. Nah, itu. Bayangin Harusnya itu ada ke NHK ya. Air studio. Bayangin ada orang tingginya 190 cm mengejar kamu, ke arah kamu. Akhirnya yang jadi korban ya lawannya yang kemarin kan? Iya. Dari Irak. Irak dari ya. Kipernya takut, kaget, Iya. backnya Sampai salah-salah muter-muter umpan. ya. Iya. Ya udahlah kayaknya Haaland bisa mencetak gol lagi. Kita langsung ke prediksi skor ya. Boleh, prediksi untuk Haaland. Iya, ready dulu deh Mas Oke, Ready. kalau Odegaard bisa dipepet, iya kan? Ada Odegaard kan? ada Odegaard. Bisa dimatikan, Haaland Norway bakal kesulitan. Aku skornya tetap menang Norway tapi 2-1. 3-2. Oh, 3-2 ya? 3-2. Lumayan banyak Berarti golnya. cukup 3-2. statis ya pertandingannya ya. Iya, aku harapan gitu. Seru. Hah, kok statis? Maksudnya cepet. Oh, taktis. Statis kan jadi Statis, diem diem aja deh. kayak 3-2 kan seru ya. Statis. Iya betul. Itu maksudku. Akan cepet. Aku 2-1 lah. 2-1. Katanya ChatGPT. 2-1 ya. 3-2 aku. Aku seri sih. 2 sama kayaknya. Ya, Irak nggak bisa. Sorry kok Irak. Senegal. Senegal nggak bisa Karena dipandang remeh sih. kalau dengan dia seri nanti bisa lolos 3 itu. Kamu tetap Senegal. Senegal, Norway sama Serinya berapa? 2 sama. 2-2. Wih, 2 sama. Ya. Aku sama kayak Nares sih kayaknya 2-1 buat Norway, Norway, iya.
Karena memang Senegal itu bodinya bro. Bodinya Iya, iya. kenceng, terus habis itu larinya kenceng, bodinya kenceng. Oke lah, Norway memang gede-gede Viking, tapi Iya. jangan salahkan ini gede-gede Afrika loh. Nah makanya iya mereka juga tuh loh latihannya loh sama jerapah. Sama cita, Sama sama cita. cita. Sama Cita. Ini info dari ChatGPT mulai ini nggak ada ya? Iki lambeku aja. Cuman memang nanti harusnya kalau Haaland kepengen ngegolin banyak, dia mending mepet di Koulibaly karena Koulibaly udah tua juga pasti lambat sih. Oh, karena dia kuliah dari Bali. Iya, jokesnya lama. Jokesnya bapak-bapak. Next aja ya guys, kita langsung ke Habibi. Ini ada ya? Masih Jordania versus Algeria, Aljazair. Sudah kerja. Jam segini udah masuk kantor nih. Oke. Ya ini memang pertandingan yang waktunya kita kerja ya. Nggak usah peduli sama pertandingan. Males kan ini kamu. Jam 10 pagi. Karena dua-duanya juga sudah kalah ya. Jordan kalah sama Austria. 3-1. Aljazair kalah sama Argentina. 0-3. Paling yang bisa dilihat ya gimana apakah Riyad Mahrez bisa perform di Betul. match kali ini. Dan apakah Zidane sedih lagi ngeliat anaknya dipermalukan? Iya Si loh. Lucas Zidane Lucas kasihan. Zidane kasihan banget dibully-bully. Messi yang minta maaf ya sama Zidane. Emang iya? Enggak tuh, menurutku. Enggak lah. Aku juga punya. Zidane. Oke. Ya kalau Jordan bertumbuh pada Ali Olwan aja. Dia bisa nyetak gol lagi atau enggak? Enggak sih kayaknya. Udah. Karena segimanapun Lucas Zidane tuh harusnya tidak sejelek itu sih. Harusnya enggak ya? Dia di klub oke ya? Lumayan lah paling enggak. Aljazairnya Algeria kan? Iya. Iya. Oh iya, sama kan. Yang lebih diunggulkan Algeria. Iya pasti. Iya, Yang iya. paling yang dilihat Aouar itu, Mahrez. Yang pasti mandi ini dia nggak mandi di lapangan. Ya, Enggak. Mungkin mandi bola, Mungkin ya. Jadi Gabung bukan sama- mandi ya, mandi B dia. gabung mandi sama bola. anak-anak kita aja lo mandi bola. Kita lihat optanya aja ya. Langsung aja ya, kayaknya nggak ada yang dibahas lagi nih. Oh, jauh kan, ya. Justru malah Aljazair yang 60,1% dibandingkan sama Jordania 17,7%. Menarik ini. Aljazair ya. Dengan kekalahan 3-0 lawan Argentina ya itu jadi modal lah. Walaupun kalah jadi Ya. modal untuk melawan Jordan. Ini peluang mereka untuk bisa cari poin sebenarnya. iya kan tim level Udah, nomor kunci 1 nih. dunia. Kunci ya. Kunci ya untuk Prediksi pembahasannya. skor. Waktunya mau prediksi skor sekarang kita guys. Aduh, 1-0. ini udah ngawur nih. 2-0. Mana Aljazair? Aljazair. Wih, 2-1 Aljazair. 2-1. Admin bola. Iya. Dicatat. iya. 1-0 Aljazair masang. Hey. Maksudnya masang di komen. Betul, pasang iklan, Betul. masuk. Tapi aku sama 1-0. 1-0 untuk Aljazair. Aljazair. Pasti Aljazair. Tapi kita semua megang Aljazair ya berarti di sini ya. Aljazair. Iya. Aljazair. Di atas kertas Aljazair. Tapi kalau kalian megang siapa guys? Coba komen-komen. Mau komen di YouTube boleh. Boleh. Komen di Instagram juga kita bakal tunggu. Karena ini akan menjadi pertandingan yang seru juga. Besok mulai dari jam 12 sampai waktunya kalian nyampe kantor. Betul. Sampai jam 10 pertandingan terakhir ya. So far so good semuanya hari ini. All good. Seru. Semuanya. All good, Seru. all good. Besok gimana? Excited? Excited. Yang paling Nanti. ditunggu siapa? Argentina, Pak, Ya, Prancis. Argentina sama Prancis habis itu tidur. Iya. Walaupun nanti Norwegia Senegal juga seru, tapi Seru loh. Ya tapi ntar nggak tidur tuh namanya. Ya, tapi Iya, ada nanti kita nggak teman-teman istirahat. kita yang menonton pertandingan full, ada yang harus menunggu pertandingan ya selamat. Jadi kalian cuman Argentina, Prancis, Prancis, udah. itu aja. Jangan lupa tahajud loh. Jam-jam itu ya. Enggak semuanya. semuanya. Nggak semuanya. Beda server, beda server. Aku sama Coach Sam enggak. Ya udah, thank you so much buat hari Thank ini. Samuel, thank you. Sama-sama, Randy, thank you. Aldo, terima kasih. Nares, Kalian thank juga you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita besok akan ketemu lagi. Ya. Jangan lupa komen-komen sebanyak-banyaknya. Share juga ke teman-teman kalian. Atau ke tim favorit kalian, negara-negara kalian juga boleh. Kita tunggu. Like, comment, and share di Ulf Media. Sampai jumpa besok guys. See you. Bye-bye. Dadah. Salah umpan. Oh, ya. Namanya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.